Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia mengalami gelombang besar dekolonisasi. Puluhan negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah memperoleh kemerdekaannya. Secara politik mereka merdeka, tapi secara administratif mereka masih sangat tergantung pada bekas penjajah mereka. Mewarisi birokrasi kolonial yang bukan dirancang untuk melayani rakyat, bukan untuk pembangunan, tetapi untuk mengontrol penduduk dan mengelola sumber daya demi kepentingan penjajah. Akibatnya negara-negara ini memulai perjalanan pembangunan dengan birokrasi yang tidak siap, tidak terlatih, dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Di tengah kekacauan administrasi pasca kolonial, para ilmuwan dan pemerintah mulai merumuskan konsep administrasi pembangunan. Inti konsep ini adalah, jika sebuah negara ingin maju, birokrasi harus diperkuat terlebih dahulu. Mereka berasumsi bahwa pertama, bantuan luar negeri berupa uang, teknologi, dan tenaga ahli dapat mempercepat pembangunan. Kedua, administrasi pemerintahan yang diperbaiki akan menjadi mesin modernisasi. Ketiga, birokrasi profesional dapat memandu masyarakat menuju kemajuan. Mengadopsi model pembangunan Barat, mereka percaya bahwa jika mereka mengikuti langkah-langkah negara Barat, mereka akan menjadi modern, namun realita jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Ketika konsep administrasi pembangunan diterapkan, banyak masalah langsung muncul. Birokrasi kaku dan tidak fleksibel, tidak menyentuh akar masalah. Sumber daya manusia lokal masih sangat lemah, ketergantungan pada tenaga ahli asing terlalu besar. Model pembangunan Barat tidak cocok dengan budaya lokal. Administrasi lebih sibuk dengan prosedur daripada pelayanan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ala Barat yang dijanjikan tidak kunjung terjadi. Justru banyak negara terjebak dalam krisis dan hutang luar negeri pada akhirnya. Para ilmuwan menyebut era 1950-1980 sebagai 4 dekade kekecewaan. Mengapa disebut demikian? Karena selama 4 dekade itu, bantuan luar negeri mengalir deras, tetapi hasil pembangunan tidak signifikan. Penyebab utamanya adalah negara berkembang tidak mampu mengelola pembangunan sendiri. Model pembangunan Barat terlalu etnosentris, menganggap apa yang berhasil di Barat pasti berhasil di Asia dan Afrika. Bantuan asing hanya memperkuat ketergantungan, bukan kemandirian. Program pembangunan terlalu berorientasi angka, bukan kebutuhan rakyat. Krisis ekonomi 1970-1980 memperparah situasi. Itulah sebabnya lahir istilah 4 dekade kegagalan pembangunan. Negara-negara berkembang mewarisi struktur administratif kolonial yang tidak cocok untuk pembangunan. Mereka ingin mengubah kemerdekaan politik menjadi kekuatan ekonomi, tetapi birokrasi yang mereka miliki justru menghambat proses tersebut. Masalah utama warisan administratif kolonial adalah sistem yang sangat hierarkis, pegawai kurang terdidik, tidak ada budaya akuntabilitas, administrasi tidak dirancang untuk melayani rakyat, keterbatasan teknologi dan data. Inilah kondisi awal yang membuat pembangunan sulit dimulai. Administrasi pembangunan awal menekankan 2 hal. Membangun institusi pemerintahan, menyusun perencanaan pembangunan. Tujuan institusi pemerintah kala itu adalah menjadi pusat kontrol pembangunan. Sementara perencanaan pembangunan dibuat dalam bentuk rencana 5 tahun. Program pembangunan masyarakat dan reformasi administratif. Sayangnya, banyak negara hanya meniru model Barat tanpa adaptasi. Syarat-syarat pembangunan seperti stabilitas politik, budaya yang terbuka, masyarakat sekuler, pemerintahan yang kuat. Namun itu semua tidak dimiliki negara berkembang. Akibatnya, rencana pembangunan tersebut hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak berjalan di lapangan. Sebagian besar negara berkembang seringkali tidak menyadari bahwa proses pembangunan memerlukan dukungan modal, teknologi, serta keahlian yang berasal dari luar negeri. Akibatnya, banyak dari mereka menjalankan program-program pembangunan yang terlalu besar dan kompleks dibandingkan dengan kapasitas birokrasi yang dimiliki. Kondisi ini diperburuk oleh berbagai kelemahan internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis, rendahnya kemampuan manajerial, serta pola birokrasi yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan daripada pencarian solusi. Selain itu,
budaya kerja yang lambat, dan dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan turut menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, alih-alih mampu mempercepat proses modernisasi, birokrasi di banyak negara berkembang justru menjadi faktor yang memperlambat laju pembangunan itu sendiri. Pada tahun 1990-n, dunia sebenarnya menaruh harapan besar bahwa perubahan signifikan akan terjadi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang telah muncul sejak era 1950-n masih terus berlanjut. Birokrasi tetap lemah, korupsi masih merajalela, konflik politik lokal kerap muncul, pelayanan publik berjalan lambat, dan berbagai kebijakan pembangunan tidak mampu memberikan hasil yang efektif. Beragam masalah yang tak kunjung terselesaikan inilah yang kemudian memicu lahirnya gelombang reformasi besar-besaran. Langkah-langkah reformasi administrasi pada periode ini antara lain penyederhanaan prosedur birokrasi, pembentukan dewan anti korupsi, pemberian hukuman yang lebih tegas, reformasi organisasi pemerintahan, pembentukan lembaga baru yang lebih responsif. Namun implementasinya tidak selalu mudah. Banyak perubahan hanya terjadi di atas kertas bukan dalam praktik kerja nyata. Inilah inti perubahan administrasi pembangunan di dekade kelima. 3 pendekatan besar ini mengguncang dunia pemerintahan. Pertama, deregulasi. Mengurangi aturan yang terlalu banyak. Tujuannya mempercepat transaksi ekonomi dan mempermudah investasi. Kedua, privatisasi. Menyerahkan sebagian fungsi negara ke sektor swasta. Swasta diharapkan lebih efisien daripada pemerintah. Ketiga, desentralisasi, memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar kebijakan lebih sesuai kebutuhan lokal. Ketiga pendekatan ini menghasilkan perubahan besar tapi tidak selalu positif. Ketika 3 pendekatan ini diterapkan, banyak tantangan muncul. Pertama, penolakan pegawai negeri karena takut kehilangan posisi dan status. Kedua, privatisasi bermasalah. Alih-alih dikelola profesional banyak perusahaan, negara justru jatuh ke tangan elit politik atau keluarga pejabat. Ketiga, korupsi semakin rumit karena terjadi kolusi antara swasta dan pejabat. Keempat, muncul kelompok kuat di luar kontrol negara, seperti kartel ekonomi mafia lokal atau jaringan kriminal. Ini menunjukkan bahwa reformasi administratif tidak bisa berjalan tanpa mengubah budaya politik. Pada masa ini muncul beberapa model baru. Model hibrida, menggabungkan unsur lokal dan luar negeri. Model endogenous, mengutamakan nilai lokal seperti gotong royong di Indonesia. Model adopsi langsung, negara meniru sistem barat secara penuh. Namun hasilnya campur aduk. Di satu sisi ada inovasi, di sisi lain muncul masalah seperti ketimpangan dan korupsi. Banyak negara mulai mengurangi jumlah pegawai negeri agar lebih efisien. Tujuan perampingan adalah birokrasi lebih cepat, biaya operasional menurun, kualitas pegawai meningkat. Dampak positifnya adalah meningkatnya moral pegawai dan citra birokrasi. Tetapi ada risiko besar, batas publik swasta kabur, mudah terjadi kolusi, muncul calo dan praktik informal. Perampingan yang tidak hati-hati justru memperburuk pelayanan publik. Penggunaan komputer mengubah wajah administrasi publik. India membangun jaringan komputer nasional hingga tingkat distrik. Kenya menggunakan komputer untuk menghitung hasil panen. Vietnam membangun pusat pelatihan komputer besar. Komputerisasi membuat proses lebih cepat, data lebih akurat, biaya lebih murah, duplikasi berkurang. Memasuki abad 21, teknologi seperti serat optik, big data, dan AI membuat administrasi semakin efisien. 3. Kemampuan administrator pembangunan. 1. Kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah fondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap administrator pembangunan. Kemampuan ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja secara langsung di lapangan dan penguasaan prosedur operasional sehari-hari. Secara rinci, kemampuan teknis mencakup A. Manajemen program, yaitu menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan agar sesuai target. Administrator harus mampu membuat jadwal, menentukan kebutuhan sumber daya,
serta memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu. B. Perencanaan teknis, seperti menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka menengah, mengolah data kebutuhan masyarakat, serta menentukan prioritas pembangunan. C. Evaluasi dan monitoring, yaitu menilai apakah program berjalan sesuai indikator keberhasilan, melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan, dan melaporkan perkembangan secara akurat. D. Pelatihan teknis, yaitu membimbing pegawai lain, mengajarkan penggunaan alat atau teknologi, serta memastikan tim di lapangan memahami prosedur yang benar secara sederhana. Kemampuan teknis memastikan program bisa berjalan secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Kedua, kemampuan taktis. Kemampuan taktis berkaitan dengan bagaimana administrator berinteraksi dengan manusia dan organisasi. Ini adalah kemampuan membaca situasi, memahami dinamika sosial, dan mengambil tindakan yang cepat serta tepat. Secara rinci, kemampuan taktis mencakup A. Memahami hubungan masyarakat dan pemerintah, termasuk membaca kebutuhan warga, menjalin komunikasi efektif, serta membangun kepercayaan antara birokrasi dan publik. B. Menangani konflik, baik antara warga, antar pegawai, maupun antara pemerintah desa dengan pihak luar. Administrator harus mampu menjadi mediator, mencari solusi win-win, dan menurunkan ketegangan. C. Menguasai dinamika organisasi, seperti pola kerja antar bidang, struktur kewenangan, budaya kerja, serta alur komunikasi internal. D. Beradaptasi dengan cepat, yaitu mampu menyesuaikan strategi ketika kondisi lapangan berubah. Misalnya, anggaran terpotong atau kebutuhan masyarakat bergeser. Kemampuan taktis membuat administrator tanggap situasi, komunikatif, dan stabil menghadapi tekanan. Ketiga, kemampuan strategis. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki administrator pembangunan, yang matang dan visioner. Kemampuan strategis berhubungan dengan perancangan arah, pembangunan jangka panjang, dan menghubungkan kebijakan lokal dengan tren nasional maupun global. Secara rinci, kemampuan strategis mencakup A. Merancang teori dan kerangka pembangunan, yaitu kemampuan memahami konsep pembangunan modern, menganalisis tantangan, dan menciptakan pendekatan yang efektif untuk daerahnya. B. Mengembangkan doktrin pembangunan lokal, misalnya prinsip-prinsip pengelolaan desa, strategi pengentasan kemiskinan lokal, atau pedoman digitalisasi pelayanan. C. Mengintegrasikan aspek global seperti teknologi baru, standar tata kelola internasional, atau isu global AI, perubahan iklim, energi terbarukan ke dalam kebijakan lokal. D. Mengambil keputusan jangka panjang, termasuk perencanaan visi desa atau kota, pengelolaan anggaran multitahun, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kemampuan strategis, administrator tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini tetapi mempersiapkan masa depan pembangunan wilayahnya. Pelatihan administrasi pembangunan harus mencakup ilmu sosial, teknik praktis, analisis lingkungan, etika pelayanan, kemampuan manajerial spesifik kesehatan, pendidikan, pertanian, teknologi. Profesionalisme tanpa etika justru menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tantangan terbesar dalam administrasi pembangunan muncul ketika pengaruh politik sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan. Banyak keputusan birokrasi tidak lagi murni berdasarkan kebutuhan publik, tetapi mengikuti kepentingan kelompok tertentu. Di saat yang sama, nilai agama dan kecenderungan fundamentalisme juga ikut membentuk proses kebijakan, sehingga membuat setiap keputusan administratif harus mempertimbangkan sensitivitas sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat kini jauh lebih kritis secara politik. Mereka berani mempertanyakan kebijakan, menuntut transparansi, dan menolak keputusan yang dianggap tidak adil. Kondisi ini membuat pemisahan antara politik dan administrasi menjadi sangat sulit diterapkan, karena setiap langkah pemerintah selalu diawasi dan seringkali dipolitisasi. Dalam situasi kompleks seperti ini, administrator pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan yang rumit, menghormati tradisi dan nilai agama, memahami realitas politik,
merespons tuntutan publik, sekaligus tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan modernitas. Hanya dengan kemampuan menavigasi semua kepentingan itu, administrasi pembangunan dapat berjalan stabil dan efektif.